Halo semuanya, kembali lagi di channel Babel Family. Ini adalah hari keempat kita di Bali, atau sekitar hari ke-6 atau ke-7 road trip kita, perjalanan road trip kita dari Jakarta, Malang, Bali. Dan rencananya kita mau keliling Bali Selatan, teman-teman. Kalau di hari ketiga kemarin di Bali kita udah ke Pantai Melasti, dan itu udah keburu maghrib ya, jadi kita nggak sempat keliling lagi. Anak-anak udah puas berenang ya di Pantai Melasti. Linknya itu ada di description box teman-teman untuk reviewnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki gerbang Pantai Pandawa. Nah, di hari keempat ini rencananya kita mau ke Pantai Pandawa serta Pura Uluwatu, dan malamnya itu kita mau makan malam seafood di Pantai Kelan. Kita udah sampai di gerbang tiket Pantai Pandawa. Untuk tiket masuk ke Pantai Pandawa ini murah ya teman-teman, masih tergolong murah. Oke teman-teman, kita sudah beli tiketnya nih. Kita berdua pakai mobil cuman 21.000. Dengan tiket 8.000 per orang, kita sudah bisa mengakses 3 pantai di daerah ini teman-teman. Pantai Pandawa, Pantai Timbis, dan juga Pantai Tanah Barak. Paling nanti kita akan nambah biaya shuttle aja ya, 25.000 per orang kalau kita mau ke Pantai Tanah Barak. Kita memasuki area Pantai Pandawa. Pantai Pandawa menjadi salah satu objek wisata populer di Bali karena memiliki daya tarik tersendiri, yaitu letaknya yang tersembunyi di balik tebing yang terbelah, dan terdapat 5 patung ya, patung Panca Pandawa. Ini adanya di tebingnya teman-teman. Jadi tebingnya itu dibolongin dulu ya, terus dibikin patungnya. Dan ini di sini ada pertigaan nih. Kalau kita ke kanan, kita ke Pantai Pandawanya. Kalau kita lurus, kita ke Pantai Timbis. Dan ini kita mau ke Pantai Timbis dulu ya. Di sini kita ngelewatin tebing terbelah teman-teman. Dan ini rame banget untuk spot foto-foto. Dan ini kita udah sampai nih di Pantai Timbisnya. Pas lagi lewatin tebingnya tadi tuh ternyata kameranya nggak ke-record. Jadi lupa kita videoin ya pas ngelewatin tebingnya. Tapi nanti pas pulangnya aja ya, pas ke arah Pantai Pandawa kita videoin. Pantainya di sini bersih teman-teman, pasir putih dengan lautnya yang berwarna biru. Kemudian di sini juga ada beach club 1 ya. Dan ini emang nggak terlalu ramai seperti Pantai Pandawa. Terus kalian yang mau gelar-gelar tikar juga masih bisa nih di sini. Dan ini area parkirnya teman-teman. Ini karena kita datangnya siang ya, jadi panas banget. Enaknya sih datangnya itu pagi di bawah jam 9 atau sore hari setelah jam 3 sore atau jam 4 sore. Ini suasana Pantai Timbisnya teman-teman. Karena panas banget ya, jadi belum banyak yang berenang, hanya 1-2 orang. Kita juga nggak lama, paling hanya foto-foto aja. Terus kita mau kembali ke Pantai Pandawa nih teman-teman. Dan ini jalanan menuju Pantai Pandawanya ya. Di sini banyak banget yang foto-foto, mobil tuh pada parkir di pinggir-pinggirannya. Berbeda dengan Pantai Melasti ya, yang hanya ada beach club. Kalau di Pantai Pandawa ini banyak warung-warung teman-teman. Jadi kita bisa makan dengan harga yang mungkin lebih terjangkau pastinya. Dan ini kita sampai di patung pertigaan tadi ya. Ini untuk ke Pantai Pandawanya kita ambil ke arah kiri teman-teman. Dan untuk parkirannya itu luas banget. Mau bus, mobil, motor tersedia banyak banget, luas banget. Dan di sini juga ada halte shuttle-nya ya kalau kita mau ke Pantai Tanah Barak teman-teman. Karena kalau ke Pantai Tanah Barak itu kan harus naik shuttle lagi dengan biayanya itu Rp25.000. Kurang lebih seperti ini ya perjalanan menuju Pantai Tanah Barak dan juga suasana di Pantai Tanah Barak. Kita nggak ke Pantai Tanah Barak ya teman-teman, kita hanya ke Pantai Pandawa aja. Dan ini kita bisa lihat ya, ada tulisan Pantai Pandawa di atas tebing. Itu menjadi daya tarik dan juga
spot foto juga nih untuk para pengunjung. Oke, sekarang kita masuk aja ke Pantai Pandawanya. Jadi kalau di Bali itu khas banget ya, banyak ancak-ancak kayak gitu ya, kayak sesajen. Terus di sini juga kita bisa sewa baju Bali, foto-foto dengan menggunakan baju khas Bali. Kemudian ada jasa lukis juga ya bagi yang ingin dilukis, dan di sini juga tersedia kano teman-teman. Dan di sini banyak penjual souvenir, baju-baju, kemudian makanan. Jadi di sini tuh lebih banyak fasilitasnya dan bisa dinikmati oleh semua kalangan dengan harga yang lebih terjangkau pastinya teman-teman. Kalau di Pantai Melasti itu kan hanya ada beach club ya, kemudian tempat-tempat duduk atau payung-payung itu kan hanya bagi mereka yang makan di beach club, kita nggak bisa. Jadi paling kita kalau mau ke Pantai Melasti itu kita hanya duduk-duduk di pasir dan berenang kalau nggak memesan makanan atau minuman di beach clubnya. Tetapi kalau di Pantai Pandawa ini banyak warung-warung makan kecilnya teman-teman. Jadi kalau mau bawa rombongan banyak di sini, tadi tur sekolah dan sebagainya, ini lebih enak di sini sih ya, karena lebih banyak pedagang-pedagang UMKM seperti ini teman-teman. Tapi pilihan tergantung kalian ya, karena menurut kita antara Pantai Melasti, Pandawa, dan Timbis ini yang udah kita datengin itu semuanya bagus pantainya dan memiliki keindahan daya tarik tersendiri ya. Dan uniknya di belakangnya itu ada tebing karang yang tinggi. Itu menjadi ciri khas dari pantai-pantai di Kuta Selatan ini. Untuk Pandawa, Melasti itu juga semua masih satu garis pantai teman-teman. Dan jaraknya tuh dari Pandawa ke Melasti itu sekitar 8 km aja, dan bisa ditempuh dengan lama perjalanan itu 15-20 menit. Untuk pantainya semuanya bagus, mempunyai daya tarik tersendiri, hanya saja kalau mau lebih privacy itu di Melasti, dan kalau ingin lebih ramai itu ada di Pandawa teman-teman. Dan ini karakteristik pasirnya ya, campuran pasir putih dan juga hitam, tapi tetap bersih pasirnya, itu cantik dengan air laut yang berwarna biru terang, membuat pantai ini semakin eksotis ya. Oke, selesai dari Pantai Pandawa. Karena kita mengejar waktu ya, kita mau ke Pura Uluwatu. Ini kita emang berdua aja nih, karena anak-anak gak ikut kan, panas juga siang-siang mereka mau istirahat di hotel. Tapi sebelum kita keluar pantai, ini di sini banyak yang berhenti nih di bagian patung Panca Pandawa untuk foto-foto teman-teman. Karena cukup cantik ya spot fotonya, kita bisa melihat mercusuar dan juga keindahan Pantai Pandawa dari atas tebingnya nih teman-teman. Jadi emang lokasinya itu di balik tebing ya, benar-benar sangat tersembunyi. Baiklah, sekarang kita melanjutkan perjalanan kita lagi dari Pantai Pandawa menuju ke Pura Luhur Uluwatu. Sama-sama berada di Bali Selatan, hanya saja Pura Uluwatu itu ada di sisi baratnya. Jarak tempuhnya itu sekitar 14-15 km kalau dari Pantai Pandawa, dan dapat ditempuh dalam waktu itu setengah jaman. Untuk akses jalannya itu bagus, hanya saja memang melewati hutan ya, ada sedikit melewati hutan dan agak menanjak, karena lokasi dari Pura Uluwatu itu sendiri kan ada di atas tebing teman-teman. Tapi masih aman kok, jalanannya itu bisa muat untuk 2 mobil ya. Oke, ini kita udah sampai di Pura Uluwatu. Sebelumnya kita memasuki kawasannya dulu nih, bayar retribusinya Rp2.000 teman-teman. Ini hanya retribusi ya, belum tiket masuknya.
Nah, ini kita baru memasuki area parkirnya nih teman-teman. Di sini selalu ramai ya, karena Pura Uluwatu itu juga menjadi salah satu ikon wisata di Bali yang memang populer dan wajib kalian kunjungin. Jadi memang banyak banget pengunjungnya. Dan sebelum masuk nih, kita diwajibkan memakai ikat pinggang dan juga kain ya. Jika kalian pakai bawahan pendek itu pakai kain, tapi kalau bawahannya udah panjang pakai ikat pinggang. Adapun tiketnya sebagai berikut teman-teman. Jangan heran ya kalau baru datang aja kita udah disambut sama monyet-monyet di Uluwatu ini, di Pura Uluwatu teman-teman. Karena Pura Uluwatu ini memang terdapat di dalam hutan seluas 11 hektar yang terletak di atas tebing dengan ketinggian 97 meter dari permukaan laut dan menjadi rumah bagi gerombolan monyet abu-abu. Kurang lebih ada 400 ekor ya teman-teman. Saat kita sampai ke sini, ini mau ada pertunjukan musik ya, dan ini kayaknya lagi prepare, bentar lagi bakal mulai teman-teman. Oke, kita sebelumnya mau keliling-keliling dulu ya di area Pura Uluwatu. Sebelumnya kita ingatkan lagi kalau kesini hati-hati banget ya sama barang bawaan kalian, dari kacamata atau handphone, karena bisa tiba-tiba diambil monyet kayak gini nih teman-teman. Monyet-monyetnya itu emang nggak takut ya sama manusia, mereka kayaknya udah terbiasa dan berani. Untuk menuju ke puranya, kita menaiki anak tangga ini dulu ya. Sebagai informasi, Pura Uluwatu ini didirikan pada abad ke-11 dan dipercaya oleh umat Hindu Bali sebagai penyangga dari 9 mata angin. Yang mendirikan pura ini adalah pendeta Hindu bernama Empu Kuturan. Ia seorang arsitek sekaligus pemimpin spiritual ya, yang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Hindu di Bali. Kemudian perjuangan beliau dilanjutkan oleh Diang Merata yang datang ke Bali ini pada abad ke-16. Makanya dibangun ada pura Tanah Lot dan pura-pura lain yang biasanya itu didirikan di tepi pantai teman-teman. Dan ini adalah puranya ya. Untuk puranya ini bukanya itu 24 jam kalau mau beribadah, tapi kalau untuk kunjungan wisata itu dari jam 7 sampai jam 19 waktu Indonesia Tengah ya teman-teman. Pemandangan dari pura ini juga emang cantik banget ya teman-teman. Dari pemandangan bukit atau tebingnya, kemudian ada pemandangan laut ya, Samudra Hindia, laut lepas. Kemudian di sini juga di atas tebing ini ada patung pendeta Hindunya juga ya teman-teman. Namun kita nggak berjalan sampai sana, kita hanya keliling-keliling area puranya juga, dan kita juga nggak sempat nonton tari kecaknya ya teman-teman. Dan ini view-nya teman-teman, cantik banget ya. Tempat ini juga menjadi tempat sunset terindah ya, salah satu tempat sunset terindah di Pulau Bali. Diapit dengan tebing yang tinggi langsung ke Samudra Hindia. Perfect banget pokoknya kalau kalian bisa menyaksikan sunset di sini, apalagi sambil nonton tari kecak ya. Dan buat kalian yang suka foto-foto, pastinya tempat ini cocok banget karena memang bagus ya di setiap sudutnya untuk dijadikan spot foto teman-teman. Bagi kalian yang ingin menyaksikan tari kecak, bisa belok ke sebelah kiri ya teman-teman. Jadwal tari kecaknya itu pada sore hari ya, adapun tiketnya sebagai berikut. Bagus banget ya view-nya kalau kalian menonton tari kecak di sini pada saat sunset dengan view laut dan matahari yang cantik di atas tebing. Bisa kita lihat nih, banyak banget monyet-monyet bergelantungan di sepanjang atau di setiap pohon-pohon di Pura Uluwatu ini. Berkaitan dengan monyet lagi teman-teman, jadi monyet ini memang hewan yang sangat dilindungi di Pura Uluwatu karena
Monyet itu kan menjadi salah satu tokoh sentral ya dalam epos Hindu, yaitu berjudul Ramayana. Tokoh Hanuman di sana ya yang jadi kera kan. Dan berdasarkan filosofi Hindu, yaitu Trihita Kirana, manusia itu harus menjaga hubungan yang harmonis nih dengan Tuhan, manusia, dan lingkungan, termasuk diantaranya adalah hewan. Dan karena hewan yang banyak di area Pura Uluwatu, di hutan Uluwatu ini adalah monyet, makanya dilindungin banget oleh manajemen Uluwatu, mulai dari makanannya sampai vaksinnya juga. Bisa kita lihat ya di atas sana, monyet-monyetnya itu banyak banget bergelantungan teman-teman, dan mereka hidup sejahtera bahagia di sini ya, karena memang dilindungin. Dan untuk para pengunjung juga tetap harus menjaga kebersihan dan juga adab atau tata krama budaya di sini ya teman-teman. Oh ya, setelah kita keluar, kita selesai dari pura, kita kembalikan lagi selendang yang tadi dipinjemin. Dan cukup sekian nih kunjungan kita dari Pura Uluwatu. Selanjutnya kita mau jemput anak-anak di hotel karena kita mau makan malam di Pantai Kelan. Untuk reviewnya menyusul ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di vlog-vlog kami selanjutnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Bye-bye.